motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang baiklah, penampilan selanjutnya adalah pidato atau ceramah yang akan disampaikan oleh Yudhistira Bimo Wardana kelas 6B. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Yayasan, Mudir, Ustadz dan Ustazah, serta seluruh jajaran Mutiara Sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan nikmat yang banyak, baik nikmat rezeki, nikmat jasmani, dan nikmat rohani. Di antara nikmat rohani yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu anu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kami berharap semoga duduknya kami di sekolah Mutiara Sunnah ini dalam rangka niat mencari ilmu adalah bernilai ibadah di sisi Allah serta dapat mengantarkan kami ke surganya Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Serta kami berharap semoga langkah awal ayah dan ibu kami dengan menitipkan kami di sekolah Mutiara Sunnah ini adalah ibadah dan kebaikan yang Allah inginkan kepada kami, seperti sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah menjadikannya paham dalam perkara agama. Sebuah kisah tentang pentingnya kedudukan ilmu, bahwa ilmu bisa menyelamatkan seseorang dan dirinya, serta dampak buruk dari perkataan yang tidak didasarkan dengan ilmu. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dahulu pada sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuk pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuk kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat?
Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempat yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di sana, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dengan keadaan bertaubat, menghadap hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tujui. Akhirnya ruhnya pun dibawa oleh malaikat rahmat. Faedah dari yang didapat ialah dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran pula bahwa orang yang berilmu memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding ahli ibadah. Orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan. Lihatlah bagaimana kerusakan yang diperbuat oleh ahli ibadah yang berfatwa tanpa dasar ilmu, yang membuat orang lain sesat, bahkan kerugian menimpa dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami peroleh dan yang kami pelajari bermanfaat untuk diri kami dan orang-orang sekeliling kami. Dan kepada ustaz dan ustazah kami ucapkan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.